أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
cintai bersama, Masjid Darul Aulia dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan banggakan para alim, ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, seluruh jamaah Masjid Darul Aulia yang berbahagia, dan juga para pemirsa yang menyaksikan rangkaian acara pada sore hari ini dari saluran TV Harmoni. Insya Allah kegiatan kita pada hari ini disiarkan secara langsung oleh TV Harmoni. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga senantiasa berada dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir di masjid tercinta kita ini. Begitu juga Bapak Ibu yang menyaksikan secara langsung melalui saluran televisi maupun dari media daring. Terkhusus pada tamu istimewa kita telah hadir di tengah-tengah kita, Syekh Abdullah Jaber. Alhamdulillah beliau di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa meluangkan waktunya yang begitu berharga untuk hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti akan menyampaikan tausiah inspiratif kepada kita semua terkait dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang monumental dan bersejarah dalam perjalanan peradaban agama Islam. Pada peristiwa ini Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan penunaian sholat. Dan sejak kala itu kita sebagai insan beriman, sebagai umat Islam diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu yang menjadi ibadah yang paling utama bagi kita insan beriman. Maka dari itu sudah seharusnya dan sepatutnya peristiwa Isra Mi'raj ini kita jadikan sebagai satu pelajaran dan kita ambil hikmahnya. Rasulullah SAW adalah teladan, adalah uswah hasanah bagi kita seluruh umat Islam. Maka dari itu pada momen peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, marilah kita bersama-sama merenungkan kembali nilai-nilai yang Rasulullah ajarkan kepada kita sebagai pedoman kita dalam berkehidupan. Semoga dengan kita merenungkan kembali, kita meresapi kembali nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Kita dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang lebih harmonis, dan juga kita senantiasa memperkuat ukhuwah keislaman kita, memperkokoh kesatuan umat Islam, karena sudah sepantasnya dan seharusnya umat Islam adalah umat yang terdepan dalam segala hal. Terselenggaranya acara pada sore hari ini dan juga berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bawah naungan Yayasan Darul Aulia, baik itu kegiatan bertemakan keagamaan, kegiatan-kegiatan pendidikan di bawah bendera Darul Aulia Boarding School, dan juga kegiatan sosial kemanusiaan yang memang 3 hal ini adalah fokus kami, visi-visi kami atas inisiasi ayahanda kami Haji Yasmin Aulia. Itulah yang menjadi harapan
dan menjadi misi fokus utama kami di yayasan. Akhir kata, mari kita bersama-sama melapangkan dada, meluruskan niat kita untuk mendengarkan, menyimak kajian dari Syekh Abdullah Jaber. Semoga ianya dapat menjadi bekal bagi kita, bekal ilmu dalam mengarungi kehidupan di dunia, dan insya Allah menjadi bekal amal kita kelak di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع بدعوة لا يستجاب لها. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan para guru, para ustaz, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah yang pada hari ini hadir. Yang kami hormati, kami muliakan segenap pengurus. Oke, sambil ikuti kata-kata saya. Sahabatku, saya doakan engkau menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Nantilah teman-teman sekalian, tahun 2014 sampai sekarang saya alhamdulillah aktif dalam Tauhid Bandung. Dan alhamdulillah dapat gelar dari sana Pak Bu, dapat gelar SAG, Santri Agim. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di usia 40 tahun, Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran dan membuka
Alaihi Wasallam untuk mengerti atau membayangkan apa arti iman. Sebelum mendapatkan wahyu, Allah Jalla wa'ala sudah mensiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerimakan wahyu tersebut. Ketika kita mendengar laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, uswat kita mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya saja sesudah wahyu, tapi juga kita mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun masih belum jadi nabi. Sebelum usia 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjaga hubungannya sama orang lain. Sampai sudah terkenal di antara kaum Quraisy orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling jujur, yang paling amanah. Untuk kegelapan dunia. Apalagi Allah Jalla wa'ala telah menciptakan manusia dalam keadaan kurang. Kita terasa kurang terus. Kalau sudah ahli usaha, ya terasa masih kurang, saya harus buka usaha lagi. Kalau ahli ibadah, terasa ibadah saya sedikit, saya harus tambah ibadah. Yang banyak dosa, subhanallah juga ingin dosanya lebih banyak atau coba dosa-dosa yang baru. Itu sifat manusia. Apalagi kata Allah Jalla wa'ala, innal insana khuliqa halu'a, bersifat penuh kesal, kikir. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Kalau betul-betul penuh kesal, kalau betul baikkan lagi kikir. Baik, solusinya apa ya Allah? Ini kesedihan dunia, masalah-masalah yang terjadi di dunia, musibah-musibah, sifat-sifat yang telah Allah Jalla wa'ala menciptakan kita dalam keadaan ini. Atani Jibril telah datang, dan Jibril berdoa, dan Jibril memerintahkan saya mengaminkan doa. Doanya apa? 3 doa. Kecelakaan, orang-orang yang rugi siapa? Yang pertama, orang yang jumpa dengan orang tuanya dan tidak masuk surga. Orang tua masih hidup dan tidak termasuk ahli surga, itu orang yang rugi. Yang kedua, orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak bersahabat kepada Nabi. Yang ketiga, orang yang jumpa dalam bulan Ramadan dan yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu termasuk kewajiban kita belajar kita ibadah dan seterusnya. Yang ke-10 yang terakhir itu seperti turutan kita mendengarkan cerita di salat Mi'raj. Apa artinya yang ke-10? Membaca cerita-cerita Nabi Muhammad SAW, cerita sahabat, cerita tabi'in, cerita orang saleh. Kenapa? Karena kebiasaan cerita itu mensemangatkan kita ibadah. Dengan ada orang yang saya kita lebih semangat, kita lebih semangat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuatkan kita di bulan Ramadan ini memanjangkan umur kita pada bulan Ramadan. Kalau ada di antara kita yang lagi sakit, ada penyakit, semoga disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang punya hutang, semoga dilunaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang masih jomblo, semoga dapat jodoh yang saleh-saleh ya Rabbal alamin. Kalau ada di antara kita yang sudah nikah, semoga dapat keturunan yang saleh dan saleh ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geraldi Dadriansyah selaku Ketua Yayasan Dar El Aulia. Pada hari ini kami mengadakan satu kegiatan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menyelenggarakan satu kegiatan tausiah inspiratif. Insyaallah pemateri pada hari ini adalah Syekh Abdullah Jaber.
beliau berkenan untuk memberikan satu tausiah kepada kita semua, di mana mudah-mudahan dengan momentum memperingati Isra Mi'raj ini adalah satu momentum bagi kita untuk dapat terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa merenungkan segala nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan kita dalam mengarungi kehidupan. Semoga dengan ilmu yang akan disampaikan oleh Syekh Abdullah Jabir nanti bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, bisa menjadi bahan bagi kita untuk dapat terus memperbaiki kehidupan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kita dapat berada di tengah-tengah masyarakat yang lebih harmonis, dan juga kita dapat senantiasa memperkuat ukhuwah Islamiyah kita agar umat Islam dapat senantiasa menjadi umat yang terdepan dalam segala hal. Mungkin itu dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Husnul Khair, selaku Ketua DKM Masjid Darul Aulia Ujung Berung. Pada hari ini kami dengan bersyukur, alhamdulillah, melaksanakan kegiatan Safari Dakwah Syekh Abdullah Jabir. Berbarengan dengan itu juga kita menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pesan yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Sesungguhnya Isra Mi'raj dan juga perayaan-perayaan hari besar Islam lainnya itu tidak cukup hanya kita peringati, tetapi dia memperingati kita. Sebagaimana halnya juga nuzulul Quran, kita peringati, tapi dia juga memperingati kita tentang sejauh mana cinta kita kepada Al-Quran, interaksi kita kepada Al-Quran. Begitu pula Maulid Nabi, bukan hanya kita peringati, tapi juga memperingati kita sejauh mana kita menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mencintai seseorang, maka kelak dia akan berkumpul bersama Nabi. Nah, begitu pula Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj ini tidak cukup hanya kita peringati, tetapi sesungguhnya dia memperingati kita. Apa pesannya? Pesannya adalah sejauh mana pedulian kita kepada salat. Sebetulnya orang yang hubungannya dengan Allah itu baik, maka biasanya hubungan dengan sesama juga baik. Jika kita menemukan hubungan kita selama ini dengan sesama tidak baik, boleh jadi hubungan kita kepada Allah mungkin juga perlu dikoreksi melalui salat kita. Itulah sebabnya kami berharap Masjid Darul Aulia bisa berperan, berkontribusi buat masyarakat, menjadi sentral edukasi dan dakwah di masyarakat melalui kajian-kajian Isra Mi'raj seperti ini dan kunjungan para dai, para ustadz-ustadz yang ada di negara kita. Saya kira itu pesan dari saya, kata sambutan dari saya selaku Ketua DKM Masjid Darul Aulia Ujung Berung. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut terlibat dan berkontribusi guna terlaksananya acara ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala mendatangkan kesempatan untuk saya Abdullah Jabir untuk melaksanakan safari dakwah di kota Bandung, apalagi bersama Yayasan dan Masjid Darul Aulia. Dan Alhamdulillah dengan senang hati kita bisa ketemu sama jamaah dan masyarakat yang ada di Bandung, dan berusaha di bulan Rajab ini kita mengingat cerita Isra dan Mi'raj, dan juga memperbarui niat kita, persiapan kita untuk mendatangkan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dudukan kita di majlis ini, dan mudah-mudahan yang lagi nonton video ini juga mendapatkan berkah ilmu-ilmu yang dibagikan sama ulama-ulama kita.
Dan mari kita bersama-sama mensiapkan diri di bulan Ramadan dan sebelumnya untuk lebih dekat sama Al-Quranul Karim, yaitu keluarga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Harmoni untuk Senyum Keluarga Indonesia.